mereka pertama kali berhubungan seksual pakai plastik es. Halo Sobat Kondom, welcome to podcast Fiesta Skidi Papap. Podcast yang berisi seputar dunia inap menginap ya. Iya. Bersama saya Adit Insomnia dan rekan saya yang luar biasa ini. Sisil. Halo Sisil, apa kabar? Hai Adit, apa kabar? Gue baik. Baik. Nanya sendiri, jawab sendiri. Iya nggak Nggak apa-apa. Ya kan. Jadi kita kasih tahu dulu ke Sobat Kondom. Kalau di sini kita akan berperan sebagai Minfest ya. Cosplay kita. Cosplay. Jadi selama ini mungkin kita hanya melihatnya secara virtual gitu. Kan ini siapa sih Minfest ini? Ternyata kita. Iya. Kebetulan emang kita bekerja di Fiesta ya. Oh, siap. Jadi, Saya sih ini ya kayak product testernya gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi sebelum di pasaran itu saya dulu yang nyobain. Kalau aku kebetulan yang bagian wrapping ya. Oh, oke. Gitu. Siap. Jadi kita balik lagi ke koridor ya. Boleh. Oke, kita sebagai mimpin Fiesta Kondom yang akan mendengarkan segala keluh kesah basah dari Sobat Kondom. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran mereka selama ini. Mereka ingin bertanya soal yang mungkin mereka anggap selama ini kayaknya bener gak sih gitu. Iya. Ya kan soal percintaan atau perlendiran juga gitu. Kamu tahu soal percintaan dan perlendiran dong ya? Iya, sedikit lah. Sedikit ya? Gak mungkin sedikit, followersnya banyak. Oke, yang pasti di podcast Fiesta Skidi Papap ini kita gak akan mengajarkan hal yang aneh-aneh. Oh, enggak dong. Enggak. Mengedukasi kita. Justru kita jadi tempat Sobat Kondom untuk sharing. Betul. Sangat terbuka banget kita. Kalau kalian pengen curhat silakan langsung ke DM. Betul. Gitu. Jadi kita udah juga mengumpulkan Sobat Kondom yang udah curhat juga. Nanti akan kita bacakan, kita kulik, kita gali secara dalam seperti apakah permasalahan yang mereka rasakan atau ceritanya kita bacain juga ya Sil ya. Betul. Gitu. Karena di podcast Fiesta Skidi Papap yang pertama ini enaknya memang kita ngomongin hal-hal yang serba pertama. Oh, oke. Karena kebetulan gue jaga sama Sisil nih baru pertama kali ketemu juga. Betul. Gitu, biasanya ketemunya di Instagram. Iya. Jadi sekarang kita ibarat COD. Anjir. Atau kayak apa? Kopi darat Iya. gitu. Dan mungkin yang asik karena kita soal yang pertama kita bahas soal sex for the first time. Nah, aduh. Jadi kepala ini kayak mikir kayak yang lalu-lalu nih. Ya pastinya dong. Nggak mungkin yang besok dong. Kalau sih lo ada ini gak apa pengalaman sex for the first time mungkin temen lo atau Sisil sendiri? Iya. Karena kalau kebetulan kalau saya ya Sisil dulu deh. Kalau gue pertama kali tidak diduga-duga ya gitu. Jadi itu gue emang penasaran gitu pada saat itu dan gue sudah siap pada saat itu. Jadi gue nih ya sebelum pertama kali melakukan hubungan seks itu gue researchnya lama banget. Serius loh? Iya, gue tuh pengen gue nggak pengen melakukan yang beresiko kan. Itu kan beresiko kan. Terus gue pengen tahu nih, oke, kalau udah gue ngelakuin itu kira-kira apa nih? Apakah gue bakal hamil? Apakah gue bakal kena apa nih? Ternyata bisa kena penyakit juga kan. Betul. Jadi kayak gitu gue nyari dulu. Sampai akhirnya oke, kayaknya gue udah bulet nih. Pengen gitu. Ya udah, gue lakuin aja akhirnya waktu itu sama seseorang yang itu juga baru pertama gue kenal. Wow, berarti benar-benar for the first time banget. For the first time banget, tapi kayak jatuhnya ya udah gue nggak mau lagi sama dia gitu. Maksudnya kayak ya udah one night aja gitu. Gue nggak mau kayak udah bodo amat. Kalau gue sih sama pasangan ya, sama pasangan dulu gue ingat banget waktu gue masih sekolah di SMA. Ada penyuluhan tuh, penyuluhan tentang seksual gitu kan, suka dikumpulin anak-anak gitu kan. Itu kayak asik nggak belajar gitu kan, karena di sela-sela jam mau istirahat, jadi nyambung istirahat panjang banget tuh. Terus ada penyuluhan tentang seksual, itu selalu terpatri di otak gue adalah si penyuluhnya itu bilang kalau kalian ingin melakukan hubungan seksual, kalau terpaksa gitu kan, kalian harus menggunakan kondom. Gitu, karena mencegah resiko kehamilan dan juga penyakit menular seksual. Iya, betul. Jadi setiap waktu gua mau melakukan juga gua udah beli kondomnya dong gitu kan. Lu ada ya penyuluhan kayak gitu? Ada di sekolah gua. Oh, zaman SMA. Iya kan SMA gua malu. Beda jauh 10 ya? tahun tuh. Jauh ya. Kalau lu kan udah gak ada. Cuman tuh. Gue gak ada, sumpah gue gak ada. Ada. Terus akhirnya
ceritanya gini nih, dulu sama pasangan nih. Iya. Waktu zaman kuliah, kita mau pergi ke Bandung. Tapi ke Bandung itu kayak berenam lah sama teman gue yang lain, berempat. Teman gue yang lain maksudnya sama pasangan-pasangannya, gue sama pasangan gue. Kita jadi berenam kan. Terus kebetulan dia izin sama orang tuanya. Udah ngapain ke Bandung gitu, ini lagi musim hujan, takutnya ntar apalah longsor apa segala macam. Mungkin alasan aja nahan supaya gue tidak pergi ke sana sama teman-teman, takutnya kenapa-napa gitu kan. Terus ya udah minta izin, terus yaudah tunggu papa dulu deh gitu kata dia. Kalau emang boleh berangkat siang hari ini juga gitu kan. Terus bokapnya datang, lebih ke bokap tiri sih sebenarnya. Bokap tiri datang, terus dia coba ngebujuk. Terus sambil ngebujuk tuh gue berdoa gitu kan. Ya Tuhan, kalau sampai nanti diizinin ke Bandung, gue gak akan ngapa-ngapain kok di Bandung. Tapi di tas udah bawa kondom. Jaga-jaga gitu kan. Karena kan dari zaman SMA gue udah diniatkan ini. Ya tapi kan udah terpatri di otak gitu. Harus bawa kondom, takut kenapa-napa. Karena belum sama sekali sama dia belum pernah ngapa-ngapain. Tapi ini bener sih, mindset seperti ini bener. Iya. Terus akhirnya Terus mungkin ada bisikan kecil. Nah kalau tiba-tiba nggak jadi ke Bandung, lo ngapa-ngapain dong? Gue langsung nggak berani berjanji sama diri sendiri kan. Gak lama dia keluar tuh si cewek gue. Kita nggak boleh ke Bandung. Ya daripada aku udah janji sama Tuhan, aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu kalau di Bandung. Terus kalau misalkan nggak jadi ke Bandung, ya kita ngapa-ngapain lah. Udah. Akhirnya jadian lah pertama kali, tapi menggunakan kondom. Pakai kondom, iya sama. Gue pun pertama kali. Vesta. Iya. Gitu. Iya, gue pun pertama kali pakai sih. Pakai kondom ya. Iya, karena itu pertama orang nggak gue kenal kan. Iya. Terus ya itu tadi dengan research yang gue lakukan, ya udah akhirnya gue memutuskan, ya udah gue harus pakai nih. Ya udah. Walaupun dulu awal-awalnya kalau gue sebagai laki-laki ya, kan gue dulu belum ada YouTube. Iya. Ya mungkin di YouTube juga nggak tahu ada apa enggak kan. Apa sih namanya tutorial memakai kondom tuh nggak tahu ya. Terus nggak baca kemasannya gitu. Iya. Pernah pas awal lah kok kebalik nih, bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Iya, bener. Gitu. Bener. Terus ya udah standar kalau udah habis hal yang pertama pasti ada kata-kata, kamu nggak bakal ninggalin aku kan? Iya. Pasti ada hal seperti itu. Oh my god. Gitu. Tapi ternyata kita mengumpulkan banyak cerita-cerita juga gitu kan. Ternyata ada banyak mitos yang berkembang soal sex for the first time ya Sil. Pastilah banyak banget, gila. Jadi banyak banget ini yang beredar di sekitar kita soal mitos keperawanan dinilai dari keluar darah atau tidaknya saat pertama kali berhubungan seksual. Ini dari tahun jebot gak sih? Tapi gue sempat baca-baca juga loh. Gue tuh rajin banget dulu ngeliat tabloid yang buat suka baca Kartini tuh. Kartini iya gak sih? Suka banyak curhatan ibu-ibu gitu. Iya sama tabloid Nova juga. Iya suka ada yang kayak gitu kan. Gue suka bacain tuh yang pertanyaan-pertanyaan tentang seksual. Jadi gue gak kaget lagi kan. Jadi satu saat gue harus berhubungan seksual dengan pasangan gue, terus tiba-tiba gak keluar darah, udah tahu gitu. Jadi kan dulu pernah kan, jadi lu gak akan ngejudge si pasangan lo gitu. Kamu gak keluar darah, udah gak perawan ya. Itu mungkin selaput darahnya udah kalau padahal enggak juga sih. Maksudnya kayak konsep keluar darah. Nah ini nih orang yang salah. Kayak mereka mikirnya vagina itu kayak semacam punya segel gitu. Punya kayak selaput tipis yang menutupi gitu. Padahal kita perempuan gitu ya, vaginanya itu tuh emang udah robek gitu loh. Emang pasti ada lobangnya. Kalau nggak ada lobangnya itu nggak bisa keluar darah menstruasi gitu. Jadi itu konsepnya menurut gue salah banget. Dan mereka pikir kayak oh iya itu si selaputnya ada pembuluh darahnya kali ya. Jadi makanya itu bikin berdarah gitu. Dan itu pertanda kalau dia masih perawan gitu kan. Padahal enggak, justru malah kalau berdarah bisa jadi berarti ada luka. Kalau darah itu justru ada luka ya? Iya, justru ada luka. Atau bisa jadi memang robekannya itu sampai ke area dinding-dinding kulitnya gitu. Jadi bukan selaput darahnya, bukan si selaput tipisnya itu gitu. Karena itu nggak punya kapiler darah dia tuh. Jadi pasti dinding-dindingnya yang luka gitu. Kalau dulu kayak gue baca bukannya kalau
hal-hal tersebut bisa dipengaruhi kalau selaput darah ya. Ya kayak kegiatan-kegiatan lo. Betul. Misalkan lo ikut ekskul cheerleader. Iya benar. Sepedahan. Ya ikut berkuda, motor gitu kan. Lompat batu nias misalkan itu kan tinggi ya. Iya benar. Ada tuh ekskulnya segitu di sekolah. Bisa kayak gitu kan, lompat galah gitu kan. Iya benar. Itu ekskul yang sangat lazim sekali ya. Iya, sangat menunjang kreativitas anak-anak ya. Berarti mitosnya salah ya? Salah. Oke. Terus ada lagi mitos yang berkembang di masyarakat saat berhubungan pertama kali. Ini bisa bikin jalan ngangkang atau keperawanan bisa dinilai dari pinggul. Itu juga ada tuh. Itu yang sunat gak sih? Iya sih ya. Iya, jalannya ngangkang kan biasanya. Iya. Cowok tuh biasanya. Tapi gue udah gak perawan dong. Iya. Memang bukan perawan dong. Pamperjaka. Tapi gitu zaman-zaman gue SMP gitu atau SMA ngeliat cewek. Berarti udah gak perawan tuh. Sumpah, iya gue juga. Gue dari nyokap gue selalu pernah bilang kalau iya nih tuh cewek di depan kayaknya udah gak perawan. Terus gue kayak, tahu dari mana? Gak soal kemana-mana bawa buku nikah loh. Penglihatannya ini ya, melihat aura katanya. Iya gitu. Emang kenapa kok kalau jalan ngangkang atau mungkin pinggulnya apa gitu kan? Iya, kan tiap orang beda-beda. Iya kan? Gitu loh. Jadi aneh banget menurut gue kalau misalnya dilihat dari cara jalan, bentuk pinggul, katanya ada yang pantatnya turun gitu, ada yang macam-macam lah katanya udah nggak ada auranya gitu ya, aura kasih kalau. Ada juga yang kayak ini kayaknya dari payudaranya nih, dari udah ini nih, udah nggak perawan juga nih. Aduh. Tahu. Iya makanya. Iya kan. Ini berarti tidak sah ya? Tidak sah. Jadi sebenarnya kalau keperawanan seseorang itu tidak bisa dinilai secara kasat mata ya? Tidak bisa, nggak bisa. Lu harus tanya langsung itu orang. Maksudnya itu juga pertanyaan personal ya. Berarti kan lu nggak bisa dong semena-mena. Ya. Udah pernah. Iya kan kayaknya nggak etis aja, nggak etis. Iya kan nggak etis kan, nggak sopan gitu. Itu kan personal banget. Berarti tadi mitosnya tidak valid. Tidak valid. Kalau misalkan keperawanan hanya dinilai dari pinggul, cara jalan ngangkang. Iya. Siapa tahu lagi ngangkang ya mungkin tiba-tiba apa yang mungkin kalau cewek jalan ngangkang apa? Biasanya cara dalam nyelip. Oh iya benar. Kalau jalan nyelip mah nggak ngangkang dong, justru digini-giniin dong. Atau mungkin bekas softtek gitu nggak nyaman, jadi dia kayak aduh pembalutnya nggak enak, gitu. Nah gitu. Boker di celana bisa juga. Bisa juga cepirit kan. Jadi itu banyak banget yang memungkinkan kalau cewek jalan ngangkang itu bukan gara-gara udah nggak perawan ya. Iya benar. Oke, Sobat Kondom juga kemarin kita sudah mengumpulkan hasil ya di Instagram @fiestacondoms. Itu banyak banget yang menceritakan pengalaman soal seks pertama mereka. Iya. Dan ceritanya seru-seru ya. Iya banget. Kita akan menceritakan Sil ya. Jadi ini nih, ada yang masuk pertama, dia bilang katanya di malam pertama itu banyak yang salah arah. Salah arah gitu. Nggak tahu tuh lubangnya yang mana, akhirnya gagal. Emang sesusah itu ya Dit bedain lubang gitu. Lubangnya ada berapa sih? Iya, kadang-kadang kan diarahkan sama pasangan kan? Atau mungkin karena gelap, jadi nggak tahu arahnya kemana nih? Iya kenapa harus gelap ya? Kenapa sih kalau pertama kali atau melakukan hubungan seksual enaknya gelap? Kenapa? Kalau lo suka gelap atau terang? Enggak, gue sih ya agak remang-remang, ada cahaya-cahayanya lah, tapi cahaya remang romantis gitu loh. Kalau gelap tuh aneh ya menurut gue kayak. Remang-remang lampu kosan 500.000 ya? Nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang ya. Tapi terang juga nggak masalah. Maksudnya ya gue kan pengen ngeliat gitu loh ekspresi, pengen ngeliat kemana gitu. Justru kalau pertama kali biasanya orang lebih kalau gue ya lebih terangsang ngeliat alat vitalnya si pasangan gitu kan. Dan biar tahu juga biasanya. Tapi kalau pertama kali emang gitu kan, yang lihat ekspresi pasangannya. Nyampe gue praktekin nih. Terus biasanya kan dia kalau emang salah arah, dia yang pasangan yang iya betul. Lagi kalau bisa tiba-tiba nyasar pakai Waze. Ketahuan di Sherlock. Boleh. Dari ceweknya di Sherlock ke laki-lakinya. Belok kiri. Itu kayak ojol ya. Kayak bahasa Indonesia. Oke. Yang cerita yang kedua, ini udah kita kumpulin juga dari Instagramnya Fiesta Condoms ya. Kesusahan untuk masukin lubangnya, ada yang baru di hari 5 baru jebol pertahanannya. Itu biasanya apa penyebabnya? Gimana? Kesusahan untuk masukin lubangnya, ada yang baru di hari mungkin ini ada vaginismus ya. Itu apa tuh? Jadi vaginismus tuh kayak macam itu penyakit gitu. Jadi di mana kan
itu kan vagina itu otot ya. Ya. Nah, itu tuh ototnya tuh kaku gitu. Jadi kaku dan itu jadi sulit untuk dimasukkan, dipenetrasi. Bahkan bukan hanya dipenetrasi penis ya, dipenetrasi jari, dipenetrasi kalau misalnya dokter ngecek pakai yang cocor bebeknya itu juga susah, dia sakit gitu. Okay. Bisa jadi, ini bisa jadi. Tapi again ya, gue di sini agak bingung nih ceritanya. Bisa jadi dia nggak masuk itu karena salah arah. Mungkin juga. Lubangnya dia bingung, siap, atau belum siap kan? Belum terlubrikasi dengan baik, masih rada-rada kering gitu kan? Tapi gue mau nanya ke Sisil, kalau vaginismus itu biasanya penyebabnya apa sih kayak gitu-gitu? Maksudnya yang nggak bisa dimasukin kayak gitu? Masih ada, kalau misalnya dokter sih bilangnya belum, nggak diketahui penyebabnya apa. Oh gitu ya. Tapi gue juga pernah baca-baca ada yang bilang katanya ini memang sudah trauma yang udah lama gitu ya. Jadi dia kayak semacam gimana sih, kayak kan semuanya tuh seks organ tuh mulai dari otak ya, pikiran kita kan. Kalau kita nggak terangsang, kalau kita nggak suka, nggak apa kan nggak bakal turn on, ya nggak? Jadi bisa jadi dia ada trauma masa lalu yang akhirnya dipendem dan mungkin bisa jadi dia secara tidak sadar akhirnya si badannya, fisiknya ya kayak nggak mau. Oh, jadi kayak ngelawan gitu ya? Iya, jadi ngelawan gitu. Tapi mungkin sebenarnya juga bisa dibantu sama kondom ya. Kondom kan ada pelumasnya juga. Bisa. Biasa juga ada lubrikannya juga. Jadi mungkin biar lebih licin, biar lebih masuk. Bisa. Gitu. Tambahan lubrikan juga bisa. Cuman tetap kalau misalnya vaginismus itu harus dicek juga sih. Apalagi kalau misalnya ini dia bilang kan 5 hari. Ya. Berarti ada kesulitan. Kalau misalnya pasangan udah mulai kesakitan, mending periksa dulu sih. Karena emang ada ininya juga, ada apa, praktek. Ada pengobatan treatment. Jadi mungkin jangan dipaksain ya. Iya, jangan dipaksain. Takutnya nanti kalau tiba-tiba malah sakit lagi, si pasangannya malah jadi trauma. Aduh, kan kasihan. Nanti kalau maksain juga seksnya jadi gak enak. Iya, benar. Jadi dua-duanya mau. Maksudnya elunya juga mau, si pasangan juga mau, jadi enak gitu. Jadi jangan ini mah tinggal dipaksain doang nih biar masuk segala macam, ini mah belum siap aja ya. Justru karena belum siap harus dikonsultasikan ke yang lebih ahli. Betul. Oke, ini ada juga cerita dari ini Tania Mardena. Dia menyebutkan namanya ya. Menyebutkan namanya. Iya. Pasti akun kedua nih. Cerita teman. Cerita dari teman nih, Min. Waktu itu masih sekolah dan masih nggak ngerti soal kondom. Jadi mereka pertama kali berhubungan seksual pakai plastik es. Pakai plastik es ya. Jadi mungkin buat gantinya kondom gitu ya. Plastik es loh. Ini kayak terusnya kayak apa ya? Iya. Kan kaku gitu, ngerti gak sih? Kaku terus udah paling bener tahu deh. Kondom tuh ada pelicinnya, ada lubrikannya. Benar. Apalagi kalau misalnya yang si Ultra Safe ini ya, nih yang ini tuh dia ekstra pelicin cuy. Nah itu terus dia. Segini cuman kayak 20 ribuan. Iya. Kenapa harus pakai plastik es gitu? Itu adanya bisa dibeli di minimarket, terus di apotik. Iya. Kalau di minimarket, gue mungkin akan memberikan tips ya kalau masih malu-malu ya. Biasanya lo beli makanan ringan dulu, roti, air mineral, cepet pas di kasir. Nggak ada kasir tuh gitu. Pas mau ngeluarin kondomnya pakai makanan ringan, pakai snack gitu kan, ditutupin. Jadi pas si kasirnya, masih ada ketinggalan. Iya benar. Terus kalau bisa belinya di jam-jam siang karena sepi. Oh gitu. Kalau misalnya 20.000 kemahalan, ini kan isi 3 nih. Patungannya sama teman gimana? Sama yang masih pasangannya dong. Iya, pasangannya benar. Kalau sama temen ngapain dia kagak ikutan? Enggak, siapa tahu temennya kan gue juga besok pengen nyoba sama pasangan gue gitu. Ya udah deh satu-satu gitu bagi. Bisa. Pelit. Oke, next nih ada cerita dari Groselin Salim. Pas masih pacaran dia bilang cuma kepalanya doang yang masuk. Taunya malah masuk semuanya. Nah itu dia. Nah itu. Ini berarti ditipu mungkin dia oleh pasangannya. Bentar yang gesek sedikit aja kepalanya aja kok. Pas sudah masuk, taunya. Pas sudah masuk semuanya nih, udah kelar. Terus ada kata-kata, tenang, aku ngelakuinnya cuma sama kamu doang kok. Tenang, aku bakal tanggung jawab. Terus cewek, kamu gak bakal hilang kan abis ini. Pasti kayak gitu tuh. Itu udah ketebak. Karena itu kata-kata yang dilontarkan perempuan adalah dari Sisil. Dan kalau laki-laki dari gue, sama tuh template ya. Iya benar. Buaya banget itu. Aduh. Hati-hati ya guys. Iya dong, jadi dari awal udah harus jelas deal-dealannya seperti bener. apa. Lagi harus. Mana mungkin masa palanya doang. Iya. Perjanjian dia. Perjanjian tidak berasa. Harus segini.
hanya sekelingking gitu kan. Iya. Jadi hati-hati ya guys, kalau kayak gini lu tuh harus ngomongin soal konsen dulu di awal, deal-dealan di awal gitu loh. Jangan sampai nanti udah bablas, lu menyesal. Betul. Nah itu yang bahaya. Dan dari awal juga harus dijelasin, dalam artian ini lu mau hubungan sama dianya seperti apa. Jangan nanti kelar ngelakuin di pihak satu, entah perempuan atau laki-laki ada yang dirugikan, kadang ada ngerasa baper gitu. Jadi dari awal kayaknya pas sebelum ngelakuin, nih kita setelah ini mau ngapain, maksudnya arahnya kemana nih. Kalau emang cuman buat senang-senang doang, udah profesional ya, jangan pakai perasaan ya gitu. Profesional. Gue udah bayar hotel patungan ya. Gitu. Jadi harus dari awal harus ada deal-dealan jelas. Betul banget, setuju. Terus selanjutnya dari Donut My Vev. Petting itu termasuk hubungan seksual gak sih, Min? Nah ini sih mungkin yang bisa jawab. Menurut gue sih petting itu kan termasuk aktivitas seksual ya. Jadi bisa jadi ya memang sama-sama hubungan seksual sih. Oh gitu ya? Cuma menurut gue gitu ya. Karena gue punya definisi kalau berhubungan seks itu tidak hanya sekedar penetrasi saja. Gitu. Itu kalau gue ya, terserah kalau lu. Mungkin lu mikirnya petting itu hanya sekedar foreplay atau apa. Tapi menurut gue itu udah, apalagi kalau misalnya dia udah menggesek-gesek kelamin, petting kan arahnya sampai ke sana kan. Maksudnya macam-macam lah, mulai dari ciuman, pegang-pegang, lama-lama gesek-gesek, itu menurut gue udah mulai aktivitas seksual sih. Kalau gesek-geseknya yang udah termasuk petting itu gesek-geseknya masih menggunakan, ada yang pakai baju, ada yang enggak. Cuma dalaman doang atau yang udah sama-sama telanjang, itu petting juga berarti, yang penting nggak masuk ya. Iya gitu. Iya itu petting. Ibarat survei doang ya. Iya. Udah pasti di depan drive thru. Drive thru. Jadi itu udah termasuk hubungan seksual ya? Iya, menurut gue. Tapi balik lagi nih ke kalian punya definisinya hubungan seksual itu seperti apa? Karena ada orang yang mikir kayak, oh gue berhubungan seks sama dia, ya itu dia mikirnya emang udah penetrasi. Dan penetrasinya doang yang dihitung hubungan seks gitu. Padahal kalau menurut gue itu sangat luas banget. Oral seks pun termasuk hubungan seks. Tapi kalau kayak gitu ada yang ngerasa dirugiin gak sih? Maksudnya gini, kayak misalkan karena si cowok nih, si cowok misalkan melakukan hubungan seksual yang dia lakukan pakai dengan cara petting gitu kan. Di saat yang bersama mungkin si perempuannya belum siap, bisa menolak atau segala macam. Terus besok-besoknya biasa cowok-cowok gitu kan, kadang-kadang suka cerita ke temennya, lu udah gue kemarin udah hubungan seksual sama dia. Kan jadi si cewek jadi ngerasa dirugikan gitu. Gitu. Dengan hal-hal seperti itu gitu. Itu gimana menurut lo? Nah, kalau konteksnya seperti itu berarti kan ada yang dirugikan ya, pihak yang dirugikan. Nah, itu juga kan kadang cowok nih suka ini nih kayak sok-sok gue lebih maskulin daripada yang lain, gue lebih oke daripada yang lain. Jadi bisa aja kan bohong gitu. Cuman menurut gue ya itu dia tadi gitu. Kayaknya tergantung konteks ya. Lu mau nyeritain ke temen itu seperti apa. Gitu. Ya biasanya gitu kan kalau teman, lama gak lama lah gue. Ya orang petting doang. 3 menit. Iya 3 menit, 5 menit petting. Jadi tetap dari awal diomongin dulu konsepnya mau seperti apa. Iya, sama pasangannya, sama orang yang lo ajakin berhubungan seksual. Terus juga kan kalau yang kayak gini-gini omongin juga ke pasangan kayak kira-kira kamu bakal ngomong gak ke orang lain? Maksudnya yang kayak gitu-gitu kan keep to yourself aja lah gitu. Jangan diumbar gitu. Jangan diumbar-umbar ke teman. Takutnya teman suka ada yang cepu nih. Betul. Iya kan, benar. Kecuali konsepnya sharing sama temen kalau emang lo udah berpengalaman. Iya. Gitu. Atau kayak misalnya sharingnya juga anonim gitu. Kalau bisa juga sharing bermanfaat dalam artian gini kayak, gue udah melakukan hubungan seks nih. Kalau lo mau ngelakuin juga, yang aman pakai kondom. Iya benar. Maksudnya kasih edukasi ke temen lo juga. Iya benar, gitu. Setuju. Next ini ada dari Uus. Bukan Uus Amanah ya. Uus Amanah 99. Pemanasan udah. Bentar, ini sebenarnya yang gue pertanyaan dari Uus ini. Uus Amanah yang dari 1 sampai 98 kemana nih? Langsung 99 ya Allah, soalnya. Banyak banget akunnya. tahun lahir. Tahun lahir ya, benar. Katanya gini, pemanasan udah, malah udah panas banget. Waktu celana dalam ternyata mens. Waktu cek celana dalam ternyata mens, gagal deh. Tapi sebenarnya kalau lagi datang bulan bisa nggak sih Min gituan? Nah bisa nggak Min? Bisa nggak Min? Gue kalau nggak salah kalau pernah baca di waktu mens itu kan ya mungkin lagi gue nggak ngerti sistemasi atau secara terpelajarnya seperti apa. Jadi karena mungkin itu lagi banyak darah kotor atau apa sih gitu sih. Oke. Jadi kayak nggak boleh dimasukin. Oke, itu yang lu percaya. Yang gue baca. Yang lu baca. Kalau dari lu gimana sih?
Sebenarnya banyak ya orang yang bilang kayak itu darah kotor makanya nggak boleh. Gue pengen ngasih klarifikasi kalau darah menstruasi itu bukanlah darah kotor. Oh bukan ya? Bukan, itu sama aja dengan darah darah aja darah di tubuh lu gimana sih? Itu bukan darah kotor gitu. Dan kalau misalnya lu berhubungan seks gitu ya, ketika lagi datang bulan gitu. Itu sebenarnya boleh nggak boleh dan tergantung kenyamanan lu juga sih. Bolehnya ya maksudnya ini ya positifnya adalah kalau misalnya lu berhubungan seks ketika datang bulan itu biasanya memang lu ada yang bilang itu mengurangi kram di perempuannya gitu. Terus juga ada yang percaya bahwa itu bikin dia lebih rileks juga kan, lebih rileks ketika orgasme dan segala macam gitu. Terus juga biasanya kalau ketika berhubungan seks karena ada darahnya jadi lubrikasinya tuh lebih banyak gitu. Jadi lebih licin gitu. Tapi negatifnya adalah kalau misalnya lu lagi mens itu kan serviks lagi terbuka ya. Otomatis infeksi menular seksual itu jauh lebih mudah untuk ditularkan kalau pasangan lu ada infeksinya, ada penyakitnya. Tapi kita nggak pernah tahu kan. Iya benar, kita kan nggak pernah tahu. Mau lakuin, kamu infeksi nggak kan nggak mungkin. Iya tahu. benar. Dan juga dipercaya kalau misalnya berhubungan seks ketika datang bulan itu ya, itu bisa meningkatkan resiko kanker serviks. Gitu. Jadi kalau sebisa mungkin dihindari dulu atau ditahan dulu, takutnya ini lebih beresikonya ke perempuannya juga. Gitu Tunggu kan. dulu lah berapa hari kan? Cuma seminggu. Iya. Kalau kebetulan kalau gue mah karena takut ngeliat darah jadi nahan aja gitu. Iya. Terus juga kan mungkin banyak orang yang ada yang nggak nyaman ya. Ya kayak lu kan lu takut darah gitu. Ada juga yang perempuannya nggak nyaman ketika itunya dipegang-pegang ketika lagi mens gitu. Ya riuh orang lagi kram lagi apa gitu. Anjir tiba-tiba dipegang-pegang gitu. Tapi ini mitos apa bukan nih? Sil. Gue mau nanya ke lo, kalau misalkan lagi mens nih perempuan biasanya libidonya lebih tinggi. Itu memang betul. Betul ya, bukan mitos ya. Ada penjelasannya nggak seperti apalagi kayak misalnya sebelum kayak hamin berapa sebelum mens itu kan kayak hamin seminggu deh sebelum mens itu kan biasanya emang lagi masa ovulasi, lagi masa subur. Oh Kan mens itu kan darah mens itu kan luruh bersama telur ya. Jadi kan otomatis kalau telur itu tidak luruh, lu kan hamil. Jadi makanya seminggu sebelum biasanya tuh kayak badan lu memang mempersiapkan lu harus punya anak gitu loh. Jadi kayak nyiapin diri lu buat itu. Jadi makanya itu lagi horny-hornynya banget gitu. Dan iya itu biasanya sampai nanti dia mensnya juga ada yang masih libidonya ini tinggi. Karena perubahan hormon juga sih ya. Dan tiap orang tuh beda-beda sih. Ada yang emang jadi nggak mood banget gitu. Beda-beda. Jadi itu bisa dibilang bisa bener ya. Iya itu bisa benar di beberapa orang. Oke, kalau dari Sisil bisa kasih masukan nggak ke sobat kondom ketika mereka melakukan seks for the first time yang baik supaya berhubungannya tetap safe gitu-gitu? Kalau gue jangan lupa pakai kondom dan jangan malu buat pakai lubrikan. Gitu. Menurut gue tuh penting banget lubrikan. Ada hal apa yang bikin mereka ngerasa malu? Mungkin mereka mikirnya kok gue nggak basah ya? Kok ada juga beberapa followers gue yang jadi bilang kayak gini, kak kok gue cepet banget, misalnya gue udah basah nih pertamanya, terus gue cepet banget keringnya. Tuh gue bingung, emang pola, maksudnya di pikiran lo itu ketika lubrikasi perempuan ini keluar gitu ya, apakah itu kan bertahan selama 5 jam gitu? Kan tidak. Kan tidak gitu. Jadi kalau menurut gue lubrikan itu penting. Aduh itu bener-bener yang apa, kayak bumbu yang lu jangan malu belinya, jangan malu pakainya. Just because lu memang lagi kering, bukan berarti lu tidak sempurna. Jadi lubrikan itu penting, kondom itu penting. Terus ngobrol aja dulu pertama kali. Jadi konsen itu penting banget. Tanyain pasangannya suka apa, do's and don'ts-nya gimana. Pokoknya sedetail mungkin, buruk-buruknya lu ngomongin di awal deh sebelum lu lakuin gitu. Jadi kalau lu Dit lebih baik ribet daripada ribut ya. Bener, setuju. Tadi kalau buat lubrikan juga penting sebenarnya nggak cuma dari cewek. Dari cowok kadang-kadang juga ada yang ngerasa, duh kok gue nggak bisa bikin dia basah ya. Kan gitu tuh. Dia terang sama gue nggak sih? Gitu mungkin harus ngomongin, lu emang punya ini nggak, punya kecenderungan susah basah atau gimana gitu. Jadi jangan malu untuk memakai lubrikan gitu. Benar. Kalau dari gue untuk for sex for the first time-nya sebenarnya nggak jauh beda dari Sisil. Jadi emang dari awal kalau emang harus melakukan sama pasangan yang memang ya pasangan pacar atau apa gitu kan, lo ngobrol dulu gitu kan. Ini
udah yakin melakukan atau enggak, gitu kan. Kita udah tahu resiko-resikonya, gitu kan. Dan yang penting harus menggunakan Fiesta kondom. Bener harus banget. pakai kondom. Iya benar. Kalau bisa yang pakai rasa-rasa itu kalau pertama kali. Iya. Nanti kalau udah mulai udah mulai pengen rasain udah kedua kali, 3 kali, apa yang nyobain lain? Pakai yang dotit. Iya. Ada gerenjel-gerenjelnya. Ada gerenjel-gerenjel. Gitu. Itu buat sensasi aja. Jadi seperti yang gue dapat dulu waktu di sekolah, dapat penyuluhan itu bisa kalau pakai kondom bisa mencegah penyakit menular seksual sama kehamilan yang gak direncanakan. Ya, itu dia. Jadi lebih baik pakai kondom. Lebih baik mencegah. Betul, lebih baik daripada mengobati. Mengobati apaan? Jadi pakai concern dulu sama pasangannya, tanya dulu mau apa. Tadi do's and don'ts juga diobrolin. Terus pakai kondom paling penting sih kalau menurut gua. Iya. Gitu aja sih. Ya. Nih, pakai yang strawberry bisa. Bapak dulu salesnya ya? Kenapa? Salesnya? Betul lah saya. Salesnya. Ya, biar dapat gratis. Oke. Gitu. Jadi kalau buat sobat kondom yang masih pengen tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol sama kita lagi, boleh banget ya. Yes. Lo bisa DM aja ke DM Fiesta Condoms. Betul, di Instagram kita. Nanti siapa tahu kita bakal ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Kita bacain lagi mitos-mitos yang mungkin kalian selama ini percaya. Iya, benar banget. Atau mungkin lo punya masalah atau punya cerita-cerita yang selama ini jadi hal yang tabu atau hal yang gak lo mengerti, nanti kita jawab. Iya, gitu. Tanyain aja langsung ke DM Fiesta Condoms. Betul sekali. Sekali lagi ya, @Fiesta Condoms. Jangan kita follow back ya. Jangan, gak penting. Pokoknya yang penting di DM dibalas, udah gitu aja. Iya, bener aja gitu. Pokoknya jangan lupa untuk simak terus cerita tentang dunia percintaan dan perlendiran di Podcast Fiesta Skidi Papap selanjutnya.